Halo guys, berjumpa kembali bersama saya Ari Junaidi dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara merepair kapasitor bank. Nah, sebelum kita membahas tentang kapasitor bank itu sendiri, saya akan membahas terlebih dahulu spesifikasinya. Jadi teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa menonton video sebelumnya karena video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Ini adalah part 2, jadi teman-teman nanti jangan lupa nonton yang part satunya ya. Jadi untuk merefresh tentang pembahasan kita sebelumnya, sini saya akan menyampaikan spesifikasinya. Jadi mereknya itu adalah merek ABB, produksi dari Thailand, kemudian tipenya adalah CLMD63, kapasitasnya adalah 60 atau 65 kVAR, sedangkan rating tegangannya itu berada di angka 400 sampai 415 volt. Frekuensinya sendiri adalah 50 Hz gitu. Oke, selanjutnya kita akan lihat video proses perbaikan dari kapasitor bank itu sendiri ya. Yang pertama teman-teman harus punya terlebih dahulu nih namanya kapasitor bank. Tentunya kapasitor bank yang sudah rusak ya. Jadi jangan kapasitor baru teman perbaikin. Nanti bukannya malah bagus, yang ada malah rusak gitu. Yang rusak kita cari, kita bongkar terlebih dahulu. Nanti setelah teman-teman bongkar dan teman-teman akan melihat bahwa dalamnya adalah seperti ini ya. Nah, ini ada resistor ya, teman-teman bisa lihat itu. Kita percepat aja lah ya. Oke, nah ini yang saya bilang tadi, resistor. Itu adalah resistor pengaman yang mengamankan teman-teman ketika membongkar pertama kali kapasitor ini dari rangkaian utamanya. Kalau teman-teman mengalami kerusakan di kapasitor ini, di resistor ini, otomatis bisa tersetrum ya, karena dia masih ada tegangan kalau masih jika di dalam rangkaian. Jadi pastikan sebelum melepas kapasitor teman-teman cek terlebih dahulu. Terus alat apa aja yang teman-teman harus persiapkan ketika melakukan pembongkaran kapasitor bank? Yang pertama itu adalah kunci-kunci yang dibutuhkan, karena nanti tiap kapasitor beda, jadi nanti teman-teman sesuaikan kunci apa aja yang teman-teman butuhkan di situ. Bisa obeng, bisa kunci ring, bisa ring pas dan juga sebagainya. Dan juga satu alat ukur yang sering kita gunakan yaitu adalah LCR meter. Tapi kalau teman-teman tidak punya LCR meter, teman-teman tetap bisa melakukan perbaikan. Hanya saja perbaikan itu terfokus pada proses penggantian kapasitor yang pecah. Nanti kita lihat ya di video selanjutnya. Oke, ini ya gambar resistornya itu tadi. Oke, kita lanjutkan. Nanti teman bongkar, teman-teman lepas semua resistornya. Setelah resistornya terlepas, lakukan pengukuran pada masing-masing line. Itu kan ada R, ada S dan juga T ya. Ini anggap aja di R, ini S dan juga ini T. Ukur antara R dengan S, R dengan T, dan S dengan T. Catat tiga nilai ini, jangan sampai nanti nilainya tidak berubah gitu. Jadi kita melakukan perbaikan dengan tujuan nilainya akan lebih bagus daripada nilai sebelumnya. Oke, saya kira ukurnya, ini ada nilainya tadi 553 ya. Jadi kita dapat temukan tadi nilainya 553. Nah, 553 kalau kita pengen tahu berapa sih nilai satu gerombolan kapasitornya tadi, tinggal dibagi dengan 1,5 tadi. Jadi nanti kita dapat nilai 368 kapasitansinya. Udah dapat 368, kita pengen tahu juga satu selnya berapa nilainya. Tinggal kita bagi. Ini dalam satu selnya kan ada 5. Jadi tadi 368 kita bagi lagi menjadi 5. Dapatnya di angka 74 milifarad ya tepatnya. Soalnya tadi kan yang terukur itu 553 milifarad. Kemudian satu gerombolannya 368. Kemudian satu selnya itu nilainya adalah 74 milifarad gitu. Itu kondisi ketika rusak ya. Maksudnya ketika sudah ngedrop kayak ini gitu. Oke, ini tinggal teman-teman bongkar saja gitu. Tapi sebelum teman-teman bongkar ini sebenarnya ada hal penting yang harus teman lakukan. Jadi sebelum bongkar kita harus tahu bahwa kapasitor yang kita bongkar itu adalah kapasitor rusak.
Jadi bagaimana kita mengetahui kapasitor kita itu sudah rusak? Jadi sebenarnya caranya adalah dengan cara mencatat arus yang masuk, kemudian tegangan yang masuk, sama frekuensinya. Kemudian kita bandingkan dengan nameplate-nya. Dari situ nanti kita akan tahu berapa sih kemampuan kapasitor kita. Kan ketika baru dia 100% nih, tapi sekarang sudah berapa persen gitu. Misalnya sekarang sudah 70%, oh sudah mulai harus diperbaikin ini. Jadi teman-teman sudah punya wacana kapan melakukan penggantian kapasitor bank itu. Seperti gambar kapasitor yang ini ya. Jadi pada kapasitor ini sebenarnya kapasitasnya sudah turun sampai 60%. Jadi makanya harus saya lakukan proses penggantian. Jadi teman-teman harus tandain dulu mana yang R, mana yang S, dan juga yang mana T. Tapi tidak dilakukan penandaan juga tidak masalah, karena di dalam arus AC itu tidak ada polaritas gitu. Jadi enaknya arus AC itu adalah itu ya, tidak ada polaritas. Jadi tanpa ditandai juga sebenarnya tidak ada masalah. Cuma nanti teman-teman harus benar-benar menyeimbangkan jumlah kapasitornya. Kan itu selnya ada masing-masing dari lainnya ini R dan S ada 5, S dengan T ada 5, T dengan R ada 5. Jadi harus seimbang, jangan nanti yang 15, yang 14, ada yang 17. Jadi nanti nggak seimbang. Nah ini siapkan juga plastik ya. Jadi di dalam kapasitor itu terdapat namanya serbuk. Ada serbuk untuk pengaman kapasitor. Nah itu harus teman-teman keluarkan, dan itu juga lumayan banyak. Jadi kalau teman-teman serak di lantai nanti agak mengganggu dia, agak menyebabkan kotor gitu. Itu harus teman-teman keluarkan dan teman-teman simpan, karena nanti harus teman-teman kembalikan lagi. Oke ya. Nah itu tadi untuk masalah kita menilai kemampuan kapasitor tadi, udah misalnya tinggal berapa persen nih kemampuan kapasitor itu, udah melemah atau belum ini. Nah itu tidak saya bahas di video ini. Nanti kalau teman-teman pengen tentang video itu silahkan komen aja di bawah, nanti akan kita bahas di next video gitu. Oke, ini kita proses untuk ngeluarin ininya dulu ya, kotorannya dulu. Oke, jadi setelah dikeluarkan ini kotorannya, jadi nanti teman-teman cek kapasitornya gitu. Jadi ini serbuknya nih, serbuknya itu kayak styrofoam, cuma ada kayak dicat gitu, warnanya agak kemasan. Jadi sebenarnya adalah pelindung ataupun pengaman dari kapasitor ini. Nah ini yang saya bilang tadi bahwa kalau teman-teman nggak punya LCR meter, sebenarnya teman-teman cukup mengganti yang kapasitor yang pecah tadi. Saya balik kembali ya, ini adalah kapasitor yang sudah pecah, dan itu dipastikan nilai kapasitasnya adalah 0 atau mendekati dengan 0 lah, sangat kecil sekali. Nah kalau tidak punya LCR meter, cukup itu yang diganti bro. Oke. Tapi kalau teman-teman punya LCR meter, maka alangkah baiknya teman-teman perlu melakukan yang namanya pengukuran di semua kapasitornya itu. Ini yang saya bilang tadi dengan sel kapasitor. Nah, sel kapasitor itu harus teman-teman ukur secara keseluruhan. Ya. Jadi nanti teman-teman cek dulu, misalnya nggak punya LCR meter, cek dulu yang pecah berapa biji, misalnya ada 3, ada 4, atau ada berapa. Nah, itu baru bisa mengganti yang pecah-pecah itu dengan yang baru atau bekasnya yang masih bagus. Terus gimana kita bisa tahu bahwa kapasitor itu di dalamnya sudah pecah gitu? Jadi kapasitor kalau efisiensi atau kemampuannya sudah turun di bawah 80%, dipastikan di dalamnya sudah ada pecah. Kalaupun tidak ada pecah, pasti dia ada yang retak atau rata-rata kapasitasnya akan turun gitu. Saya sudah melakukan beberapa kali pembongkaran kapasitor ini ya. Ada pada awal-awal penggantian saya tidak punya LCR meter, jadi terpaksa waktu itu saya ganti yang pecah-pecah saja. Cuma ternyata kenaikan dari nilai kapasitansi atau KVAR-nya juga tidak signifikan. Jadi dia cuma naik sekitar berapa persen gitu. Tapi itu sudah sangat membantu, saya bilang. Sudah sangat bagus. Tapi ini karena saya punya LCR meter, maka akan lebih bagus lagi kalau saya potong semua kapasitornya, kemudian saya cek satu persatu. Kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, ini teman-teman potong
sel kapasitornya teman-teman potong kayak itu. Setelah dipotong, lakukan pengukuran terhadap kapasitor ya, masing-masing kapasitor. Tadi kan kita dapat angkanya sekitar 74, itu udah kondisi yang rusak. Rata-rata nilai kapasitansinya ya yang rusak. Hasil pengukuran di awal tadi. Kan kita tadi ingin nyoba rumus, nah ini dapat 75 ya. Nah, angkanya 75. Gitu. Tapi kalau secara rata-rata tadi untuk yang RS ya atau berapa apa tadi itu adalah 74 gitu. Nah, setelah teman-teman ukur, jangan lupa nanti teman tulis di bodinya ini kapasitansinya berapa. Itu kan ada 74 milifarad, 75 milifarad, kayak gitu. Semuanya teman-teman ukur. Kemudian nanti setelah teman-teman ukur dan udah dicatat, nah teman-teman kumpulkan. Jadi kan dia ada 3 sisi, ada sisi R sama S, R dengan T, dan S sama T. Masing-masing sisi tersebut harus seimbang, jadi jangan sampai terkumpul jadi satu. Misalnya yang R sama S jadi 80, yang 80 tadi, kemudian nanti yang R dan T nya jadi 74, semua enggak kayak gitu. Tapi nanti teman-teman harus bagi rata agar nanti nilainya seimbang. Karena nanti kalau tidak imbang bisa menyebabkan gangguan pada tegangan dan juga sebagainya. Jadi nanti toleransinya itu sekitar 10-20%. Oke ya. Nah, ini udah diukur ya. Nah, setelah diukur, selanjutnya adalah teman-teman rakit. Nah, ini adalah proses perakitan. Nah, ini kan ada nilai, saya cantumkan nilai-nilainya. Oh ya, saya lupa memperkenalkan teman saya ini, bahwa saya di sini dibantu oleh teman saya. Dia ini adalah spesial teknisi di bagian elektrik yang menangani masalah-masalah elektrik di perusahaan, di industri ya, di pabrik maksudnya. Nah, rakitnya gampang sekali, teman-teman tinggal susun paralel seperti gambar yang tadi ya, gambar apa tadi yang saya cantumkan di bagian teori tadi, yang bentuknya bertingkat, ada R, S, dan T tadi itu, segitiga tadi itu. Nah, seperti itu. Tidak perlu pusing, Mas, gimana kalau kebalik, kalau kebalik R dan T nya, nggak ada masalah dia. Yang penting teman-teman R sama S nya ada 5 biji, T sama R nya ada 5 biji, kayak gitu ya, 5 biji. Dan pastikan juga nilai kapasitansinya tadi seimbang. Nah, nanti kalau sudah ini namanya udah terpasang, udah disambung-sambung, nah diukur kembali apakah nilai kapasitansinya sudah seimbang atau belum, dan apakah sudah mengalami kenaikan atau belum. Gitu. Jangan sampai antara belum kita perbaikin sama yang kita perbaikin itu nggak ada perbedaan gitu. Nah, ini sedang pengukuran ya, dicek ulang antara nilai pertama dengan nilai sebelum dan nilai sesudah perbaikan. Nah, ini mencapai 571, yang sebelumnya cuma 553. 553, ada yang 400 tadi kan. Nah, sekarang sudah 570 sekian tadi. Oke, tinggal dirapikan. Selanjutnya teman-teman tinggal masukkan ke bagian dalam box gitu ya. Dalam boxnya itu. Jadi dirapikan lagi, pastiin jumlahnya masing-masing udah pas gitu ya. 555, kalau yang 4 gitu. Tidak semua kapasitor bentuknya kayak gini, bentuknya bisa beda-beda gitu, tergantung desain dari kapasitor gitu. Ini kebetulan kita ketemu yang dalamnya adalah sel-sel kayak gini gitu. Oke. Itu ya. Terus kalau udah teman-teman masukkan, angka selanjutnya saya percepat aja. Selanjutnya itu adalah teman-teman masukkan kembali nih serbuk-serbuk yang tadi, serbuk pengaman, atau saya bilang serbuk peredam lah, karena dia fungsinya salah satunya adalah untuk peredam kapasitor. Peredam apanya? Peredam goncangan, salah satunya kayak gitu. Dan saat memasukkan serbuk-serbuk ini, pastikan juga bahwa teman-teman tidak memasukkan barang-barang asing di dalamnya, seperti kawat-kawat, besi, skrup, baut ataupun sebagainya gitu. Karena itu nanti akan membahayakan bagian dalamnya.
bisa menyebabkan konslet ataupun juga kebakar. Atau apalagi dalam kondisi lembab atau basah kecampur air, itu sangat berbahaya sekali bagi kapasitor bank gitu. Nah, ini sudah dimasukkan, baru teman-teman goncang-goncang biar itu merata sampai ke bagian dalamnya gitu. Oke, ini mungkin videonya agak sedikit lama. Kalau videonya agak goyang, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena ini video saya ambil dari HP gitu ya. Oke, udah digoncang-goncang. Selanjutnya tinggal teman-teman ini ya, teman-teman masukkan kembali, rakit ulang, skrup lagi, bautnya maksudnya dibaut lagi. Terus setelah itu ringnya jangan lupa, karena ini ada beberapa ring. Setiap ada baut di situ, setiap ada murnya itu dilapisi oleh ring-ring gitu ya. Nah, itu ada ringnya, baru dilapisi dengan resistor. Nah, ini dia adalah resistor. Nah, resistornya ini juga tersusun secara delta ini kan, ini baru gini. Nah, itu adalah resistor delta. Nah, hati-hati di sini, saya sangat menekankan di bagian resistor ini jangan sampai resistornya ini patah ataupun kebakar di situ, karena nanti bisa menyebabkan fungsi dari resistor ini gagal gitu ya. Jadi sangat berbahaya kalau ada kerusakan di bagian resistornya ini gitu. Kalau sudah, langkah selanjutnya tinggal teman-teman packaging lagi, dan ini udah selesai gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya tentang perbaikan pada kapasitor bank. Intinya teman-teman nanti kalau bertanya tentang elektrik, silakan komen di bawah. Kalau saya tahu akan saya buatkan video, tapi kalau saya tidak tahu, tentu saya tidak akan saya jawab gitu ya, karena saya tidak ingin mengada-ngada. Jadi saya hanya akan membahas apa yang saya ketahui gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa like dan juga subscribe video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Megawatt ya, 1 megawatt ke atas atau setara dengan 1000